pimpin temannya. Siapkan dulu baru berdoa. Bersiap, berdiri, salam. Oke. Jadi semua sudah duduk ini di masing-masing seperti bagian kemarin toh? Oke, sekarang coba kalian semua yang masih menghadap ke samping, menghadap dulu ke layar. Kita sama-sama menonton suatu video yang Bu Guru sudah siapkan. Dengarkan baik-baik nah. Secepat apa manusia bisa bergerak? Secepat lari ke dunia, Allah bisa jauh lebih cepat bantuan pesawat luar angkasa. Tapi walau secepat apa manusia bisa bergerak, nyatanya kita tidak akan pernah bisa mengalahkan yang satu ini, sang pelari kecepatan semesta, cahaya. Pertanyaannya, kenapa begitu? Oke, jadi Nah sekarang saya mau tanya, di rumahnya siapa yang punya kendaraan motor atau mobil? Nah, mana? Motor. Motor dan entah itu motor atau mobil. Adakah di depan? Coba tunjukkan semua tangannya. Di depannya itu ada biasa jarum yang bergerak-gerak. Toh, yang di setir itu kan yang depannya. Ada jarum yang bergerak-gerak. Kalau bukan yang jarum bergerak-gerak, ada angka yang berubah-ubah. Nah, maka dari itu hari ini kita akan belajar tentang kecepatan. Apa saja yang akan kita kerjakan hari ini? Nah, sebentar kita akan lihat bagaimana sih cara menghitung kecepatan dengan cara membandingkan antara jarak dengan waktu. Kemudian sebentar juga kita akan belajar bagaimana cara menghitung kecepatan dengan benar. Lebih jelas, coba kita lihat gambar ini. Nah, jangan kita menghayal-hayal, kita lihat gambarnya. Nah, setiap hari Fitri berangkat sekolah pukul 6.45. Karena harus, kenapa dia berangkat jam 6.45? Karena Bantu ibunya siapkan dagangan. Sementara jarak dari rumah ke sekolah 1,8 km. Jadi jaraknya dari rumah ke sekolah 1,8 km. Perjalanannya Fitri. 15 menit. Kenapa dia terlambat terus? Berapa menit? 15. Dari mana dia tahu 15? Itu kan dia berangkatnya jam 6.45. Sampainya jam 7. Lewat jam 7. Jadi dia selalu perjalanannya itu selalu lebih dari 15 menit. Kalau 15 menit pasti tidak datang tepat waktu. Tapi dia lebih dari 15 menit. Jadi berapa seharusnya kecepatan Fitri bersepeda? Belum tahu. Nah, kalau mau tahu sebentar kita akan kerja di LKPD. Oke. Tapi sebelum kita kerja LKPD, tadi Bu Guru sudah berkali-kali menyebutkan kecepatan. Apa itu kecepatan? Apa itu kecepatan? Ada yang bisa jelaskan? Speed. Kecepatan speed. Oke. Apalagi untuk memahami apa itu kecepatan, lakukanlah simulasi berikut ini. Dinda, kalau Bu Guru bilang mulai, kelilingi kelas ini, ikuti tembok, toh, keliling sampai di sudut, keliling sampai di lemari. Toh, begitu Bu Guru bilang mulai, silakan mulai jalan. Seperti cara jalannya Linda setiap hari. Oke, jangan buru-buru, jangan juga terlalu lambat. Pokoknya seperti biasanya Linda berjalan. Toh tadi jalan yang dilewati Nisa sama Linda sama toh? Sama kan? Ya. Dari pintu sampai lemari. Adakah yang jalan lebih jauh?
antara jarak yang ditempuh dengan waktunya. Toh? Semakin cepat waktunya berarti dia semakin cepat juga bergerak. Kalau dia lambat waktunya untuk memenuhi kelas berarti kecepatannya juga rendah. Oke, yang pertama kita harus mengerti dulu rumus menghitung kecepatan, jarak, dan waktu. Nah, supaya dapat diingat, kita gunakan rumus segitiga Jokowi. Nah, ini kayak lagi ngomongin Presiden Jokowi loh ya. Tapi ini adalah rumus untuk mencari kecepatan, jarak, dan waktu. Nah, rumus segitiga Jokowi itu seperti apa, Kak? Nah, bentuknya seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada J, K, dan W. Makanya kita sebut rumus Nah, Jokowi. jadi K atau kecepatan sama dengan J per W. Karena hari ini kita bahas dulu kecepatan, kita fokus dulu di perhitungan atau rumus menghitung kecepatan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Yakin? Bisa kira-kira? Oke, kalau begitu, kalau kalian sudah tahu menghitung kecepatan, kalau kalian sudah tahu cara menghitung kecepatan, berarti kita sudah bisa bantu Fitri untuk memecahkan masalahnya. Apa tadi masalahnya Fitri? Kenapa dia terlambat? Oke, semua sudah duduk dalam kelompoknya? Sudah. Sekarang siapkan alat tulisnya dulu. Oke, siapkan alat tulisnya. Guru juga mau bagikan LKPD. Kelompok berapa ini? Selamat menyaksikan. Go! Dia malu-malu. Go! Jadi kesimpulannya, supaya Fitri tidak terlambat, kecepatan sepedanya seharusnya 120 meter per menit. Seperti itu. Sampai mau maju nanti yang kedua. Sudah cocok? Cocok. Kemudian berikutnya menentukan rumus yang tepat. Nah, rumus yang tepat dia menuliskan kecepatan
jarak tempuh per waktu tempuh. Sudah betul sampai di sini? Betul. Nah, ini sebenarnya sudah bagus langkah-langkahnya, cuman apa? Salah hitung. Nah, dia keliru, dia terlalu buru-buru mungkin tadi, toh? Oke, beri dulu tepuk tangan untuk kelompok ini. Langkah pertamanya menuliskan yang diketahui. Apa yang diketahui? Jarak tempuhnya 40 km, waktu tempuhnya 30 menit atau 0,5 jalan 40 km per 0,5 jam 80 km per jam. Jadi kecepatannya adalah berapa ini? 80 km per jam. 80 km per jam. Ada yang punya jawaban berbeda? Tidak. Oke, apa sudah sesuai dengan langkah-langkah penyelesaian soal cerita? Ya. Sudah. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, jadi hasilnya sudah benar. Silakan untuk kelompok 2. Nah, jadi tadi alhamdulillah dari langkah-langkah kerjanya sudah ditulis dengan benar, sudah dilakukan dengan benar. Nah, itu tadi langkah-langkah yang kalian ikuti dalam LKPD, itulah langkah penyelesaian soal cerita yang baik. Kita harus identifikasi dulu, kita harus tahu dulu apa saja yang diketahui dari soal. Kemudian apa lagi? Menuliskan apa yang ditanyakan. Toh? Kan itu semua langkah-langkah. Kalau kita mau langsung kerja, kita tidak tahu apa yang kita ketahui, apa yang ditanyakan. Bisa tak? Tidak. Tidak bisa. Makanya agar lebih mudah mengerjakan soal cerita, kita harus ikuti langkah